hanya duduk, diam, terpuruk dengan masalah. Nah, kita kembali ke inovasi. Jadi moga-moga dan pastinya, karena dari omongan tadi saya sudah berapa inovasi, sehingga tahun depan kita bisa ikut. Jadi inovasi yang bisa kita masukkan adalah yang sudah dijalani 1 tahun, 2 tahun. Nanti kalau tahun 2021 ikut yang ini, maka yang tahun 2022 tidak boleh ini masuk lagi, yang baru-baru lagi. Tapi itu ditentukan di awal tahun supaya kita siapkan dokumennya. Itu tidak terburu-buru. Waktu ingin posting baru mulai cari SK ada di mana, ini ada di mana. Itu tidak boleh. Karena sesuatu yang kita kerjakan tapi belum dapat penghargaan karena kita belum ada hitam di atas putih. Untuk tenaga kontrak, komite dan lain-lain itu, saya berharap Pak Pepse ada hitam di atas putih dari para kepala sekolah dan PLT untuk dikirim ke dinas pendidikan, tembusan ke inspektorat untuk kita coba yang mana yang harus kita selesaikan dulu dengan uang yang kecil karena pemerintah kita setahunya hanya 6 triliun. Nah, dari yang begini-begini ini supaya kita selesaikan yang mana. Jadi Bapak dan Ibu pegawai tata usaha memberikan yang terbaik, tapi pemerintah juga harus memberikan reward yang terbaik sesuai dengan kemampuan. Tahun 2019 pemerintah provinsi itu kenaikan PAD 200M. Covid ini yang bikin agak kurang enak, mungkin tidak mencapai itu 200M. Artinya harapan-harapan yang saya bilang tadi bahwa reward-reward itu dalam bentuk apapun itu bisa untuk dilaksanakan. Nah, sekarang kita sudah menilai secara nasional, tetapi masih perlu perjuangan lagi. Sehingga kalaupun ada informasi, memang di sini kalau tidak ada sinyal sulit. Tapi nanti coba kita pikirkan bagaimana caranya itu kan ini di balik gunung, di balik bukit, supaya informasi itu bisa didapat. Tetapi ini harus ditugaskan 1 atau 2 orang. Jadi kayak saya. Dulu kalau di Kupang sinyal jelek, pada saat tugas saya yang elektronik, laporan elektronik ini, pada saat ke Jakarta saya tidak tidur. Habis latihan saya duduk, saya mulai periksa, saya punya sen. Padahal saya posisi, karena kalau saya balik ke Kupang susah sama dengan Bapak Ibu. Saya membayangkannya begitu. Karena di sini tidak bisa, maka pada saat ke tempat yang ada itu, kita sudah tahu berapa yang harus kita posting. Apalagi punya kelebihan yang nyanyi-nyanyi itu. Saya selalu merasa bahwa orang NTT, dalam hal ini siapapun sukunya yang bekerja di NTT, mentalnya cukup kuat. Karena alam kita lumayan keras. Berbeda dengan Bapak Ibu yang nanti punya kesempatan hidup di daerah yang lebih nyaman. Itu mentalnya tidak sekuat kita. Terbukti dengan COVID. Bapak Ibu lihat tetangga kita tidak boleh berbangga dan tidak juga naif, tetapi coba bayangkan Bali, Surabaya sudah hancur-hancur dan kita belum. Makan kita rasanya tidak bergisi-bergisi amat juga. Nah ini kan imunnya harus perlu supaya kita tahan terhadap sakit ini. Tapi kenapa kita tidak terkena? Karena mental kita sudah kuat untuk itu. Kalau orang Barat kenapa langsung kena langsung salib, meninggal. Kan dia sudah hidup di kondisi yang cukup bersih, higiene, sehingga apapun masuk sedikit pun nggak kuat dia. Nah, kalau dulu kita berpikir bahwa daerah kita itu tidak bagus, sekarang mulai berpikir terbalik. Semua yang kita punya ini bagus. Kalau Bapak Ibu mengeluh satu kali energi turun, mengeluh satu kali energi turun, mengeluh satu kali energi turun, terakhir nol. Tapi kalau kita selalu bilang positif, pasti bagus. Terakhir, Pak Kepsek, saya pernah bertanya begini. Jadi suatu saat saya jalan, saya ini kan tidak mau bayar reparasi. Jadi cetakan yang kayak begini yang Pak pegang itu kan mahal. Nah, Balai Pemupukan tidak sanggup. Dalam arti kita punya uang ada tapi kecil. Sehingga saya biasanya minta ke pusat. Jadi mereka tuh bocorkan, katanya Ibu Ruth, kalau kita cetak 5.000 satu acara dan hanya dibagi 3.000, 2.000-nya tersimpan. Nanti kebetulan yang di daerah bawah. Nah saya bilang, boleh enggak saya dapat?
Karena cetakan saya sedikit. Nah, contoh kayak inspektorat ini cetakan satu edisi hanya 200 eksemplar. Saya bawa, saya supaya sedikit menipu pesawat, saya bawa koper yang roda 4 yang paling kecil. Itu kalau diisi buku beratnya lebih dari 20 kilo. 15-20 pasti. Waktu saya tarik, supaya mau hemat nih, karena masuk bagasi saya dapat 40 kilo, saya sudah taruh separuh situ, tapi saya juga nafsu mau bawa banyak nih untuk mau bagi di seluruh NTP. Sampai di Bali tangga begini, dari tangga jalannya mati. Saya berhenti langsung dengan stres parah loh, Tuhan. Nah, karena badan saya dulu masih lebih kecil, badan saya lumayan besar, orang berpikir kan kuat. Mana model begitu nggak kuat. Kemudian ada satu bapak yang lewat, umur lebih muda saya, tapi ibu saya bantu. Ah, sudah, ibu kenapa berhenti? Saya mesti angkat koper naik ke atas. Nah, saya pernah operasi wasiat, jadi kalau saya berani angkat itu berarti saya sakit pasti 1 minggu. Kemudian saya bilang, oh tidak usah. Dia ambil, dia langsung lari bawa ke atas, saya lari kejar kata, dia langsung letakkan di ujung tangga, dia pergi. Kemudian suatu saat saya ketemu dengan pimpinan-pimpinan di seluruh Indonesia, saya bilang begini, saya kemarin, saya cerita nih yang kayak tadi, dia bilang, jadi ada satu pendapat begini, kenapa orang bantu kamu? Karena kamu selama ini sudah baik. Saya bilang, baik dari mana nih, orang tidak kenal saya? Tapi orang lain, bantuan itu kecil, tapi bagi saya itu bantuan yang sangat besar. Karena sekali saya angkat berarti 1 minggu saya sakit. Pasti sakit. Tidak nyaman, dalam hal tidak bisa bangun tapi tidak nyaman. Kemudian suatu saat kita ada motivator. Kalau orang ekonomi itu, kalau kita mengerjakan sesuatu di modal 10, hasilnya harus berapa? Lebih dari itu, boleh lebih 1, lebih 2, lebih 3 kan? Itu ukuran ekonomi. Kemudian dia bilang begini, setelah menutup sesi motivasi dia bilang begini, suatu saat kalau kamu bekerja baik, kamu bekerja jujur, bekerja tulus, bekerja baik dengan modal 10, kamu dapatnya 9, jangan kecewa. Karena 1 merupakan tabungan kebaikan. Kamu sudah bekerja baik, bekerja keras, bekerja tulus, disiplin, kerja lebih dari batas waktu, 10 modal, dapatnya 8. Maka kamu ada menabung 2 tabungan kebaikan. Suatu saat kamu tidak tahu hidup ini seperti apa, tapi ada kebutuhan-kebutuhan, ada masalah-masalah, kemudian ada pertolongan-pertolongan, itu kamu sedang mengambil tabungan-tabungan kebaikan. Kalau saya ingat nih, saya cerita dengan temanku. Nah, saya pernah juga dibantu untuk, karena saya sama dengan Pak, tidak ngerti, saya pakai iPad, masuk ke lounge Garuda, saya tekan ini password, dia tidak masuk. Nah, muka kan ekspresi kelihatan, tapi kan di lounge Garuda tuh orang banyak duit, jadi orang tidak peduli kamu mau apa sih itu, ya saya tidak masuk. Jadi saya duduk gini, kemudian ada satu anak cleaning service, masih pegang kain lap, jadi ibu, ada yang bisa saya bantu? Saya bilang, kasih masuk password, bisa ini. Saya pakai kaos, catch, dan jeans. Kan muka tidak kelihatan tampang bos. Kemudian dia bilang, mari ibu saya bantu, kalau ibu mau, dia kasih masuk. Berapa detik saja masuk. Nah, itu juga yang saya ceritakan tentang koper dan yang ini. Baru setelah motivator itu ngomong, saya bilang, oh, berarti mungkin itu tabungan-tabungan saya mulai ambil. Tapi ingat, bekerja jujur, keras, tulus, bukan kerja pencuri tulang masuk terlambat modal 10 dapat 8 dulu ada tabungan kebaikan. Ya tidak. Nah, dan tabungan kebaikan itu akan didapat sebelum kita meninggal. Bukan kita ambil di surga ya. Sebelum kita meninggal. Jadi kita dapatnya nanti di bumi. Kenapa saya harus bilang begitu? Karena Bapak dan Ibu di sini usaha keras. Wifi itu tidak ada. Dia udah di gunung dan lembah dan sungai dan bukit. Tapi tidak apa-apa. Beda yang tadi saya bilang Pak Teksek. Orang sudah bikin lucu bagaimana dia begini saja. Nah, itu antara
alami sadar dan tidak sadar. Tapi kalau refleksnya bagus, dari wajah kelihatan, kita capek beda dan kita stres loh. Maka masih ada tanda kehidupan yang baik. Karena Bapak Ibu ini penentu masa depan anak. Kenapa saya harus bilang begini? Karena mungkin sebentar diskusi akan ada bilang bahwa gaji belum sesuai dengan kita punya sekolah, kita punya kerja dan macam-macamnya, yang harus banyak doa untuk dinas pendidikan itu bekerja keras untuk mencari solusi-solusi terbaik. Tapi di antara waktu-waktu itu kita tetap harus berkinerja. Ya tidak mudah juga saya masuk ke inspektorat karena basic saya farmasi. Adanya karena leskoda jadi dapat. Kenapa saya menggolongan 4 akhir itu kok? Tapi kalau saya memikirkan bahasa-bahasa itu, maka saya akan sulit. Nah, contoh hal kecil yang kita buat, kita YouTube punya. Sekarang sekitar 115 YouTube dari Mei. Bikin pertama hanya selamat hari guru. Menyanyi himne guru kalau apa itu guru ya. Kalau ada puisi-puisi sedikit. Kemudian kita promosi pariwisata sedikit semampu yang kita ingat. Kemudian suruh teman-teman melakukan, oh ibu itu kan sulit, itu kan sulit. Akhirnya biasanya saya narasumber, saya menjadi host. Saya yang bertanya. Jadilah 6 YouTube. Kemudian berikut makin dibuat lagi, baru ada satu pernyataan begini. Ibu, terima kasih ya. Ternyata saya bisa juga jadi MC. Jadi host, karena ada yang bertanya, ada yang jawab. Kan kita harus drama-drama sedikit supaya kelihatan agak bagus lah. Tapi suka lihat di inspektorat, tidak ada suka. Jadi kita mesti pakai pakaian adat, kita rapikan rambut sedikit, kita duduk. Jadi kalau itu Bapak Ibu lihat itu bukan asli, itu ada bantal kursi itu kita ada pinjam dari orang rumah. Kemudian Pak Maksi juga kasih pinjam kita ya rumah. Ya, Pak Maksi punya istri rangkai-rangkai bunga bagus. Ibu kan seni par, pinjam bunga supaya shootingannya, frame-nya itu bisa masuk. Ya minimal orang suka lihat lah. Setelah itu, yang awalnya saya masuk hanya 2 ibu yang bisa MC. Sekarang tunjuk saja siapa bisa. Kemudian di YouTube ke 20-30 orang udah milih ibu-ibu. Sekarang kita artis, Elio. Waktu suruh pertama kok jawab apa saya. Jadi siapapun ibu tidak mau tahu. Kalau kamu yang ditunjuk kamu duduk di situ. Kamu yang ditunjuk kamu duduk di situ. Karena semua punya kemampuan. Tidak ada yang tidak. Yang bilang tidak itu hanya penipu dan pemalas. Jadi dia lagi sekali saya. Kami juga model begitu. Itu tuh yang dia ada tabungan kebaikan. Itu tabungan kejahatan yang dibuat itu. Jadi Pak titipan indeks inovasi pasti di sini bagus. Kalau tadi sudah disampaikan media sosial saja sudah dilakukan dengan baik walaupun tidak ada sinyal, sehingga saya berharap supaya indeks inovasi tahun depan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu menyumbang paling besar. Kan dia punya unit 560 plus swasta. Kalau dia punya komunikasi yang bagus, maka swasta juga masukkan, maka jadilah kita 881. Satu sekolah sumbang satu inovasi saja nilai hanya 100, hitung aja tuh kali berapa. Itu mungkin menteri datang ke kita 3-4 kali. Karena dia aneh. Serius, kita di sekolah tinggi lah. Yang terakhir, Bapak Ibu, kita sekolah ini kita mengeluarkan lebih banyak uang. Ya contoh saya ya Pak ya. Kalau teman-teman saya kuliahnya di Makassar. Kalau teman-teman saya di Makassar, untuk menjadi apoteker dia hanya mengeluarkan uang sedikit. Karena dia hanya transport, uang SPP, buku. Kalau saya mengeluarkan lebih banyak, karena saya ada dari sini, kadang-kadang pulang libur, saya harus kos, saya harus makan lagi. Artinya, apoteker kamu dengan apoteker saya lebih mahal saya. Tapi kita terbalik. Dia apoteker, saya apa? Saya apoteker juga, saya dari Kupang. Tolong. Mestinya bahasanya terbalik. Kamu apoteker, tapi lebih murah dari apoteker saya. Karena saya punya orang tua harus ikat perut, menghemat sedemikian rupa supaya ada satu anak yang dari apoteker. Pada zaman saya sekolahnya 8 tahun.
6 tahun sarjana, 2 tahun apoteker. Karena kalau tidak apoteker, Pak Kepsek, saya tidak bisa pegang apotek. Kalau saya di gudang farmasi, saya tidak bisa pernah menjaga gudang farmasi, kan saya tidak punya izin praktek. Jadi saya harus ambil APT untuk, ya sama lah, guru apalah. Kalau perawat, nurse, jadi sudah sekolah tambah lagi profesi dan lain-lain, dokter nurse med, kemudian jadi dokter, jadi gitu. PPG, nah ya sama aja. Baru nanti kalau kita berdiri di orang Jakarta, lalu tegak begini, supaya jangan stunting. Ini tolong permisi, aduh hanya dicap stunting. Ya memang itu masih buruk sih. Tapi tidak bisa lah kita lakukan itu. Tapi penentu masa depan anak supaya anak dan cucu itu tidak ada stigma negatif lagi, maka titik startnya sekarang. Dan sudah Bapak Ibu lakukan lah. Materi itu sesuatu yang bukan utama. Itu mengikuti perbuatan baik kita. Itu saya meyakini itu. Karena saya pernah melakukan hal-hal yang tidak dibayar. Tapi hidup juga tidak kekurangan. Orang lain pakai baju, saya pakai baju juga. Orang lain pakai kain, saya pakai kain juga. Walaupun ini besi putih ya, bukan emas. Tapi ya, saya juga senang begitu. Kecuali kita makan begini, ini makan berlian. Nah begini berlian. Nah, itu mencari harus kerja keras. Tapi kalau selama masih makan nasi ya sama. Apalagi makan jagung, lebih mudah sedikit lagi. Kalau Bapak punya pisang sudah 900, itu luar biasa. Karena apa? Pak mesti segera naikkan diri nomor 1 inovasi. Orang menanam pisang di Jawa itu lempar gitu. Hidup, kalau kita tidak mesti digali, ditanam, dirawat, dikasih pupuk, dikasih tanah. Jadi omong pisang Kupang dan omong pisang di Jawa Barat, Jawa Timur beda. Nah kita terbalik, kita makan pisang saja. Dia makan pisang itu murah, kita makan pisang itu mahal. Karena kita untuk satu ini pandan pisang itu mahal. Tanamkan di dalam hati kita lebih. Sekarang kita berusaha untuk itu. Semoga di setiap unit dinas pendidikan, Pak pernah dikunjungi Guru Dinas tahun? Baik, berarti tidak dilupakan. Ya, berarti tidak dilupakan. Dan ada satu pesan yang selalu saya lupa. Kertas itu undangan, surat itu kita bawa enggak? Tidak boleh menerima apapun, ASN siapapun dia. Termasuk pengalungan itu mulai hilangkan sudah. Atau kasih masih baru kasih nota dia lebih baik. Enggak boleh. Karena mak itu enggak ada. Saya udah lihat tuh di mak inspektorat enggak ada itu. Kalaupun kita pingin memberi, tidak ambil dari uang-uang lain, kita punya rezeki sendiri. Jadi saya sudah buat surat ditandatangani Pak Sekda untuk dikasih ke Bupati, Wali Kota untuk seluruh ASN inspektorat dalam melakukan tugas dan pekerjaan tidak boleh menerima apapun. Dia datang kok kalau enggak lagi. Tapi kalau dalam satu acara, memang di dalam anggaran itu ada, silakan. Jangan kita paksakan diri dengan menyunat itu dari mak-mak yang lain. Saya sudah perhatikan beberapa kali, kalau pimpinan daerah boleh. Karena memang kita harus memberikan penghargaan kepada pimpinan daerah kita, apakah bupati, wali kota, gubernur, dan wakil-wakilnya. Kita kecil-kecil begini saja dikasih kalung-kalung apa ini? Sama kehebat-hebat saja, padahal kinerja tidak ada. Supaya kita bersih. Ya memang uangnya untuk ini kita lakukan untuk itu. Uangnya untuk ini kita lakukan untuk itu. Dan juga jangan ada beban. Ibu di kantor ada orang yang kasih Bu ganti uang. Bukan banyak uang ya. Tolong, gajinya rendah saja. Tapi selalu diganti. Supaya apa? Kalau ibu malah berapa orang ibu tidak beban. Salah buat ibu. Ya kemarin dia berkata saya selendang sangku. Di sini kata manis, tolong. Biasa jam begitu. Tidak. Tidak menerima apapun, supaya kalau kau salah kau sini dulu. Kalau kau itu salah, besok terboleh lagi. Kalau tidak, sabur aja. Tidak, kan saya maksudnya ada sabur aja. Sabur aja itu bagus. Hanya ibu mau begini. Lu kalau dikasih tempat yang nyaman, belum mau berkinerja. Sabur aja. Di tempat yang cari sinyal mesti naik pohon dulu. Nah,
Itu baru kau punya kemampuan diri itu keluar. Orang kalau dikasih nyaman, itu biasanya dia tidak berkreasi. Tapi kalau tekan dia sampai dia titik nol, dia akan berusaha untuk bangun. Tidak menjelekan ya. Tapi pejabat-pejabat di Kupang itu anaknya banyak yang tidak berhasil. Karena apa? SMA aja kalau sopir sendiri, mobil sendiri. Kos, kita yang main kos 3x4, dia bukan kos. Dia sewa rumah 23, tiap malam minggu pesta. Uang dari mana? Akhirnya nyaman-nyaman itu bertahun-tahun sehingga kreasi dia tidak ada. Karena semua sudah ada, ngapain saya capek-capek? Harus kita ambil posisi yang, jadi bukan bilang saudara itu jelek ya. Maksudnya supaya kalau kamu kesana kira-kira kamu bisa buat apa. Itu kreasinya keluar. Karena mungkin di Kupang terlalu nyaman, keluar langsung mobil, keluar langsung ojek, keluar. Gitu, Pak. Jadi kita jadi pemimpin itu jangan terlalu lembut, jangan terlalu baik. Salah bilang salah, tapi jangan juga tekanan kalau di NTT. Bapak salah. Enggak, salah. Bapak baik. Nah, itu cocok tapi bapak salah. Jangan terlambat lagi ya. Itu tidak bisa. NTT tidak bisa. Mungkin di Solo bisa lagi. NTT kau bilang bapak tanya lagi bapak ini terlambat. Kenapa? Besok jangan terlambat. Kan suaranya seperti terlambat saja, tidak apa-apa. Ambil tidak boleh terlambat. Gigi asam. Saya kira saya cukup ya Pak ya. Saya pimpin inovasi itu, karena yang punya inovasi itu Bapak Ibu. Kalau kita inspektorat sangat sedikit, tidak banyak. Dan itu sudah, kita mati-matian. Kalau sekolah pasti banyak, karena banyak kreasi, karena harus dengan anak-anak dengan kreasi yang terbaru. Terima kasih. Saya kira Pak kita buka sedikit diskusi atau Pak ingin menyampaikan masalah-masalah supaya kita pikirkan bersama. Termasuk saya lanjutkan ke Kepala Dinas Pendidikan untuk mencari solusi, bisa dalam waktu dekat, bisa dalam waktu yang tidak terlalu cepat. Tapi kita catat itu. Yang kedua, Pak, yang akan kita diskusikan ini tulis dalam bentuk tertulis, kirim ke Dinas Pendidikan, tembuskan ke Inspektorat supaya kita tahu. Karena setelah pemeriksaan ini, saya berkeinginan secara formal kan kita kasih laporan, tapi saya berkeinginan kita kompilasi masalah-masalah yang ditemui untuk diserahkan ke Dinas Pendidikan supaya ada yang perlu dikasih latihan, ada yang perlu dikasih insentif, ada yang diperlukan ini dan itu. Nah, dia mengolah itu untuk siapkan di dalam dana. Karena tidak boleh biarkan orang, apalagi sudah sangat jauh, masih juga minim. Itu juga tidak enak, tidak nyaman ya. Kita diskusi Pak. Masih bisa, cukup waktu. Nanti saya masih ada satu sekolah lagi di daerah Tilong. Ya.